Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqul 'adzim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita. Hingga hari ini kita masih bisa menaikkan ibadah, baik ibadah dalam bentuk sholawat, baik ibadah dalam bentuk sholat, baik ibadah dalam bentuk suatu amal, menanamkan amal yang menuju husnul amal. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah henti-hentinya dalam bersolawat, sebagaimana tanda kasih sayang kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tanda cinta kita kepada turunan beliau, dzurriyyah beliau, para habib dan habaib, bersama-sama untuk senantiasa memujikan cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Sering kita selalu dengarkan tentang sedekah, di mana makna daripada sedekah itu sendiri adalah memberikan segala sesuatu yang kita punya. Jika kita punya lebih, dengan ikhlas dan ridha, bukan karena pamer tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak dewasa ini orang yang sedekah, inti daripada sedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sedekahnya tidak ikhlas, sedekahnya tidak ridha di hadapan Allah, sedekahnya hanya karena ada unsur ujub, riya dan pamer, sehingga Allah melaknat, sehingga Allah membenci hamba-hambanya yang jika mengeluarkan segala sesuatu hanya karena pamrih, hanya karena suatu keinginan. Suatu contoh, kita sedekah berkeinginan supaya kita dilipatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur nikmat Allah maka akan dilipat-lipatkan. Tetapi kita berharap seperti itu, inilah yang Allah tidak sukai. Tanpa kita memohon kepada Allah, Allah sudah tahu, Allah sudah paham apa yang Allah akan berikan berkah hidayah kepada hambanya. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lenggang satu detik pun kepada hambanya. Disebutkan di situ, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepadaku, niscaya kebutuhan akan aku cukupi kebutuhannya. Maka dari itu tidak perlu kita berpikir terlalu jauh bagaimana kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, berharap segala sesuatu yang bisa menyebabkan Allah menjadi murka. Dengan sedekah belum tentu Allah akan terima sedekah kita. Karena apa? Karena pamrih segala sesuatu yang kita keluarkan, pamrih segala sesuatu yang tertanam dalam niat kita, inilah rasa ikhlas tidak ada sama sekali. Sehingga banyak dewasa ini orang mengeluarkan sedekah hanya karena pamer, hanya karena biar diwah, hanya karena biar dipandang menjadi persepsi yang bagus di mata manusia, bukan di mata Allah. Padahal kita tahu dan kita harus tahu bahwa apa yang kita keluarkan, jangan mengharap satu embel pun, satu secil pun dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu, apa? Mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah berikan hidayah kepada kita, kepada hambanya dengan apa? Karena dengan sedekah itu artinya apa? Harta yang diamanahkan kepada kita akan terputus di hisabnya setelah sampai di sedekah. Suatu misal, kita antum diberikan suatu rezeki berlebih. Ini suatu ketika, suatu misal. Antum diberikan rezeki 1 juta. Ditanya oleh Allah, dikemanain uang 1 juta itu? Uang 1 juta diberikan ini, masih diurus. Apabila itu diberikan bukan untuk ibadah, masih diurus satu persatu. Tetapi jika nanti uang 1 juta itu dikemanain, saya pakai untuk beribadah, sisanya kalau saya sedekahkan berapa persen akan terputus sampai di sini. Tidak ada dihisab lagi setelah disedekahkan dengan ikhlas ridho, bukan karena pamer, maka terputus di sini, terhenti hisabnya di sini. Maka dari itu sedekah salah satu riwayat akan bisa menyucikan hati kita, akan bisa membersihkan harta-harta yang kita punya, karena akan membantu banyak sekali dengan kita banyak sedekah. Makanya orang pada dasarnya zaman sekarang ini banyak mereka itu yang gemar sedekah, banyak sedekahnya di mata manusia, bukan di mata Allah, dan tidak diterima oleh Allah. Banyak mereka yang gemar sedekah, rajin sedekah, dan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena semua didasari dengan pondasi di dalam hati. Antum ada niat pamer, ujub, riya, atau kagak ada? Ikhlas itu di mana? Ikhlas itu susah. Orang belajar ikhlas itu perlu waktu, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun untuk belajar ikhlas. Installir rizqa bisedaqati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara berbanyak sedekah. Artinya bukan kita mencari rezeki dengan kita sedekah kemudian kita mengharap pada Allah, ya Allah, aku sudah sedekah banyak ya Allah, tapi mana rezeki darimu ya Allah, mana lipatan rezeki darimu ya Allah. Bukan ini. Ini adalah perkiraan atau persepsi yang salah. Ketika kita mengeluarkan sedekah dengan ikhlas, ridho karena Allah, tanpa mengharap apapun dari Allah kecuali nikmat sehat yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah tahu, Allah sudah berikan berkah hidayah kepada kita, Allah sudah cukupkan semuanya. Apa yang ada dalam Al-Quran ini tidak dibutakan oleh Allah. Apa yang difirmankan Allah kepada hambanya akan ditepati oleh Allah, dan Allah maha menepati segala janji-janjinya. Dikisahkan dalam suatu riwayat, pada waktu itu zaman sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar, suatu cerita di mana pada waktu itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini berlomba-lomba untuk mengeluarkan sedekah. Si Abu Bakar mengeluarkan sedekahnya, Umar bin Khattab enggak mau kalah, dia keluarkan sedekahnya. Apa yang sesuai dengan Abu Bakar keluarkan. Kemudian Abu Bakar mengeluarkan lagi sedekahnya, Umar bin Khattab enggak mau kalah, keluarkan lagi sedekah. Sampai pada endingnya si Abu Bakar ini keluarkan sedekahnya sampai enggak punya kursi di dalam rumah tamu pun kagak ada, disedekahkan semuanya. Umar bin Khattab kaget, begitu ikhlasnya nilai sedekah yang dimiliki Abu Bakar ini. Kemudian suara ini sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita itu kaget. Dipanggillah si Abu Bakar ini. Kemudian Abu Bakar dipanggil. Hai Abu Bakar, ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya ke Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa benar semua yang kamu punya kamu sedekahkan? Abu Bakar diam, gak mau menjawab, cuma tertunduk begini. Kemudian Rasulullah nanya lagi,
Apa benar Abu Bakar semua kamu sedekahkan semuanya sehingga kamu sampai nggak ada sama sekali? Kemudian apa yang kamu punya? Abu Bakar diam. Dia nggak berani menjawab, tertunduk, tersipu seperti ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi pada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, idzan malak. Hai Abu Bakar, apa yang kau punya semua kamu sedekahkan?" Pada waktu ketika ini Abu Bakar menjawab dengan suara rintihnya, dengan suara halusnya, "Ya Rasulullah, memang benar aku sedekahkan semuanya. Harta yang kau punya aku sedekahkan." Rasulullah bertanya, "Idzan malak, apa yang kau punya? Sekarang ini apa yang kau punya?" Abu Bakar menjawab, "Yang kau punya ya Rasulullah, yang kau punya Allah wa anta Rasulullah." Jawaban ini, Allah wa anta Rasulullah, jawaban ini yang menggetarkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya, kemudian memeluk Abu Bakar sambil membisikkan di telinga, "Anta ma'afil jannah, kamu akan bersamaku di surga nanti." Pertanyaan baginda Rasulullah kepada Abu Bakar, ditanya, "Apa yang kau punya?" Jawaban Abu Bakar, "Yang kau punya Allah dan engkau baginda Rasulullah." Coba, apakah ini tidak suatu pelajaran buat kita semua? Sampai baginda Rasulullah membisikkan di telinga kepada si Abu Bakar, "Anta ma'afil jannah, kamu akan bersamaku di surga nanti." Kalau Rasulullah bilang begitu, artinya jaminan 100% bahwa Abu Bakar masuk surga. Keikhlasan Abu Bakar luar biasa dalam hal bersedekah. Kita contoh hal seperti ini. Misalkan antum semua yang punya harta berlebih, yang punya harta lebih, dibagikan semua kepada fakir miskin, kira-kira bagaimana? Ada nggak tersirat dalam hati untuk kikir, pelit, pailit, ben medit? Pasti ada. Pasti ada untuk manusia zaman era sekarang ini, di mana harta adalah nomor satu untuk dimiliki, bukan untuk disedekahkan. Padahal kita harus mikir kita apa? Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama hisab nanti di yaumul hisab. Mereka itu orang fakir miskin malah bangga. Kenapa? Nanti kecil hisabnya. Apa yang dihisab? Dunia nggak punya apa-apa, yang dipunyai cuma apa? Ini salah satu contoh riwayat daripada Abu Bakar, salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW, yang ikhlas, ridho dalam memberikan apapun yang dia punya kepada fakir miskin, kepada siapa? Bukan kepada fakir miskin saja, kepada anak yatim, kepada mereka yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Dengan riwayat seperti ini, marilah kita bersama-sama belajar dari segala sesuatu yang tadinya dari bawah, tak belajar agak ke atas. Bukan berarti ke atas sombong. Yang tadinya kita belajar yang belum ikhlas menjadi belajar untuk ikhlas. Yang tadinya masih iman, punya perasaan dalam hatinya kikir, pailit, ben dengkil, ben ngibrit anak buahnya burung emprit. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita keluarkan zakat sedekah kita dengan ikhlas, ridho, bukan karena pamer. Salah satu riwayat mengatakan ketika tangan kanan mengeluarkan sedekah, jangan sampai tangan kiri ini tahu. Artinya apa? Rasa nilai ikhlas yang diberikan oleh Allah dalam mengeluarkan sedekah kepada hambanya. Jadi Allah mengajarkan dalam mengeluarkan sedekah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya jangan sampai tangan kiri ini tahu. Ikhlas, ridho karena Allah. Kalau tangan aja kiri kita tidak tahu, apalagi orang lain. Orang lain sampai tahu, jangan pernah ada seperti ini, terfikir seperti ini. Orang kalau memasukkan infak di masjid, kadang-kadang sering kita jumpai sampai tangannya ditutup begini. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan ujub, riak, sombong. Ini gua punya 50.000, tak masukkan.
Ini udah merupakan kesombongan. Percuma antum keluarkan sedekah seperti ini. Biarpun 2.000, biarpun 10.000, kalau nilainya ikhlas melebihi dari segalanya. Allah akan membalas semuanya ini dengan apa? Nikmat fitriyah paling utama. Nikmat apa? Sehat. Antum punya rezeki banyak, harta berlimpah, kagak pernah punya rasa sehat. Habis uang kita untuk berobat rumah sakit, untuk cuci darah, untuk nyangkok jantung, semuanya habis uang itu. Gak ada gunanya. Makan tidak bisa menikmati, padahal punya uang banyak. Tapi kalau orang punya nikmat sehat, ketika makan hanya nasi sama sambal, nikmatnya minta ampun. Inilah nikmat sehat yang paling utama, harta paling utama. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Marilah kita belajar dengan semuanya ini, bahwa apa yang kita utarakan tadi, apa yang Ustadz berikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk belajar ikhlas. Kita sama-sama untuk belajar mencintai keikhlasan ini. Bukan karena kita sedekah agar kita bisa diberi balasan oleh Allah, agar kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Bukan. Tapi karena kita benar-benar karena ikhlas kita, karena ridho kita dalam mengeluarkan segala sesuatu yang berbau harta untuk menyucikan harta kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita, langkah kita, ibadah kita, sujud kita, rukuk kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada apa keikhlasan apa yang kita punya. Iman yang kita punya benar-benar al-imanu atu'minu billahi, benar-benar billahi ikhlas karena lillahi ta'ala. Jangan sampai al-imanu atu'minu billahi tapi hatinya gamyang, hatinya masih terjun ke dalam fata morgana, yaitu kehidupan dunia yang mewah. Jangan sampai kita tergiur dengan kehidupan yang ada, yang pada sifatnya fata morgana, yang notabene-nya tidak bisa dibawa mati. Harta yang kita punya nggak akan bisa kita bawa mati, tetapi amal ibadah kita, husnul amal yang kita miliki akan kita bawa nanti sampai yaumul hisab. Akan kita bawa nanti sampai nanti di surga nanti. Mudah-mudahan kita menjadi ahli hamba Allah yang mendapatkan ahli syafaat, yaitu mendapatkan syafaat ketika kita dalam kesulitan nanti, dengan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, dengan cinta kita kepada suatu majelis, dengan cinta kita kepada zuriyah Nabi, dengan cinta kita kepada majelis-majelis sholawat. Ini merupakan suatu tanda keimanan kita, tanda apa yang kita miliki, karena benar-benar kita cinta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kita sama-sama belajar untuk merealisasi kehidupan sedekah ini agar melekat pada diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdadi wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.